Oke, baik teman-teman, kami dari kelompok 10, saya Doni Sumartin bersama rekan saya Wiyah dan bersama formatur Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Tanjung Pura periode 2024-2025. Oke, di sini kami membahas tentang diskrepansi sistem pemerintahan daerah khusus ibu kota negara IKN Nusantara. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya sebagai pewawancara dari narasumber kita yang pertama dari Bang Muhammad Irsan Hidayat. Terima kasih Bang setelah menyempatkan hadir pada hari ini. Mungkin Abang juga tahu tentang kasus sekarang di mana ibu kota kita sudah berpindah Bang ya dari DKI Jakarta ke ibu kota negara Nusantara. Nah, mungkin saya langsung kepada pertanyaan kali ini Bang. Yang pertama, bagaimana sih pandangan Abang mengenai pemindahan ibu kota Nusantara terhadap sistem pemerintahan di Indonesia Bang? Terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara, itu tentunya ada latar belakang dan juga ada sebab dan akibatnya gitu ya. Nah, yang pertama mungkin kalau dibilang itu perlu atau enggak, kita sebagai masyarakat umum ataupun awam tidak tahu gitu ya apa sebab dan akibatnya. Cuman kalau kita lihat dengan kondisi Jakarta saat ini ya, dengan kemacetannya, dengan polusinya, dengan daerahnya yang udah dipadati penduduk gitu ya, mungkin bisa dibilang tidak kondusif untuk sebuah pemerintahan. Makanya adalah ancang-ancang ataupun usulan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin kalau bisa dibilang ini merupakan langkah yang baik, ya memang langkah yang baik untuk sebuah negara gitu ya, karena mungkin melihat dengan negara-negara maju yang lainnya gitu ya, mungkin ada perubahan ibu kota dan sebagainya gitu ya. Nah itu harus kita dukung juga gitu ya. Cuman yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sistematika ataupun mekanisme yang berjalan antara pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota IKN tersebut gitu ya. Apakah sudah memperhatikan berbagai aspek antara orang setempat ya, warga setempat yang ada di IKN, terus ada memperhatikan kebijakan-kebijakan daerah yang ada di daerah tersebut, dan juga apakah ada bentuk koordinasi antara satu pihak yaitu pihak yang ada di Jakarta dan juga pihak yang ada di ranah IKN tersebut. Nah itu ya tiga hal yang harus diperhatikan terkait pemindahan tersebut gitu ya. Oke, baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua di sini mungkin tanggapan dari Abang mengenai tantangan utama akan dihadapi oleh pemerintah daerah akibat perubahan ini Bang. Pertama, tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah ya, baik fokusnya karena pemerintah daerah, berarti pemerintah daerah di situ ya akan merasakan adanya dualisme kepemimpinan gitu ya, yang dimana daerah tentunya juga mempunyai otoritas daerah gitu ya, lalu ditambah dengan adanya adanya IKN ini gitu ya, yang dimana gitu ya, jika kita lihat latar belakang ataupun adanya IKN ini gitu ya, tentunya kan fokusnya adalah sebagai ibu kota negara. Nah, lalu bagaimana dengan sikap pemerintah daerah tersebut? Ya tentunya pemerintah daerah juga harus mempunyai prinsip gitu ya, harus mempunyai prinsip dalam menjalankan otoritas ataupun tupoksi kerjanya sebagai pemerintah daerah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, itu ya yang pertama, tantangannya terkait dualisme kepemimpinan jika adanya kesetaraan antara IKN dan juga pemerintah daerah. Terus yang kedua adalah sulitnya mengatur terkait kebijakan daerah gitu ya, kebijakan daerah yang sulit diatur karena bahasanya daerah tersebut itu ya memiliki dua sifat gitu ya. Yang pertama sebagai daerah provinsi ataupun daerah kabupaten, dan selainnya yaitu daerah sebagai daerah ibu kota. Nah itu yang harus diperhatikan terkait kebijakannya gitu ya, yang dimana tentunya kebijakan-kebijakan tersebut harus memperhatikan sebagai tanggung jawabnya gitu ya, apakah dia sebagai pemerintah daerah atau sebagai pemerintah IKN nantinya. Nah itu tantangannya terkait dalam mengatur kebijakan. Terus yang ketiga adalah terkait sumber daya yang harus mengisi di dua ranah tersebut. Nah tentunya perlu sumber daya yang banyak terkait dua ranah tersebut ya, antara ranah daerah dan juga ranah IKN. Nah itu yang harus diperhatikan gitu ya, karena untuk mengisi IKN tentunya perlu sumber daya yang berkompeten untuk memimpin pemerintahan di IKN gitu ya. Nah lalu bagaimana dengan
kondisi yang di pemerintahan daerahnya gitu. Apakah orangnya di pemerintahan daerah ini akan dialihkan ke IKN, atau IKN ini akan mencari orang-orang baru, sumber daya baru untuk mengisi di IKN. Nah, itu 3 tantangan mungkin terkait dengan pemindahan ataupun adanya IKN di sebuah daerah baru gitu ya. Baik Bang, mungkin pertanyaan terakhir dari kami, apa solusi atau rekomendasi yang mungkin Abang miliki untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul tadi? Terkait masalah yang timbul itu ya, kan kita semua tahu dan juga semua sudah sadar bahwa IKN itu sudah dibangun dan juga sudah melalui tahapan-tahapan, sudah melalui beberapa tahapan. Solusi yang bisa kita lakukan saat ini ialah bagaimana kita memperhatikan bahwa dengan adanya IKN ini gitu ya, segala bentuk aspek kehidupan kita itu bisa berkembang dengan pesat gitu ya. Tidak hanya pada fokus pemerintahan, tidak hanya fokus pada politik, tidak hanya fokus pada kekuasaan gitu ya, tapi segala bentuk, entah itu budaya, entah itu ekonomi, entah itu sosial, nah itu bisa diperhatikan dengan adanya IKN ini gitu ya. Nah, itu fokus utama. Terus yang kedua, solusi yang bisa kita berikan ataupun solusi yang bisa kita canangkan untuk membuat IKN ini bisa menjadi solusi atas kesenjangan ataupun ketidakadilan yang dirasakan oleh masing-masing wilayah ialah dengan adanya IKN yang bisa dibilang membuka peluang baru untuk menciptakan keadilan atau kesejahteraan bersama, ialah adanya bentuk perhatian gitu ya, adanya bentuk perhatian lebih ataupun treatment lebih gitu ya dari pemerintah IKN nantinya ataupun pejabat-pejabat IKN nantinya untuk mengatasi masalah khususnya di daerah yang sudah ditempati saat ini gitu. Nah, jadi fokusnya di daerahnya sendiri dulu. Nah, setelah itu baru bisa ke luar-luarnya gitu, entah ke Sulawesinya atau ke Sumateranya atau ke Papuanya bahkan kan. Itulah yang harus diperhatikan ke depannya. Mungkin itu dari Abang solusinya. Terima kasih Bang Irsan atas kesempatannya pada hari ini. Mungkin sekian dari kami teman-teman. Selebihnya mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. See you.